keterlibatan orang Malang dalam membangun kota Malang. Iki kudu ana ukurane ngono lho. Aja bareng ngono tekan dindi wong teko, wong Malang nanti penonton. Ini yang harus kita Sekarang itu yang terjadi. ini harus kita pikirkan. Kita harus mengkalkulasi secara jelas. Jadi orang Malang itu juga menjadi bagian yang terpenting, bukan menjadi penonton. Tapi mereka menjadi pelaku-pelaku utama. Yang dia dengan karakternya itu welcome menyambut saudara-saudaranya dari seluruh Indonesia untuk berinvestasi di Malang. Jadi selamat sore Pak Law Mahfud. Selamat sore Mas Hamzah. Pak Law Mahfud ini adalah anggota DPRD Komisi B DPRD Kota Malang, juga sekaligus Ketua DPD PAN Kota Malang. Jadi begini sahabat Notula, tidak banyak praktisi politik dan juga orang-orang yang di pemerintahan ini berbicara tentang politik gagasan membangun Malang yang besar, gagasan bagaimana secara blueprint lah ya, cara cetak biru untuk bagaimana ini menata kota Malang agar menjadi kota yang berkompeten di Jawa Timur. Nah, kita kekurangan sosok-sosok itu di Malang, sehingga tamu kita kali ini saya rasa pas untuk berbicara hal itu, karena selain politisi, beliau juga praktisi sekarang ya, anggota DPRD Komisi B. Pak Loh, saya langsung aja. Saya butuh sebuah gagasan yang dalam gitu, tentang bagaimana Malang ke depan, apa yang harus dilakukan di kota Malang, lalu bagaimana perencanaan pembangunan kota Malang ini di masa mendatang sehingga kota ini bisa menjadi kompeten. Gagasan yang betul-betul fresh dan dalam gitu dari seorang ketua DPD PAN Kota Malang. Ya. Monggo silakan. Ya, ini sebelum jawab pertanyaan ini cerutunya Pak Rizal ini luar biasa. Yang buat cerdas ini. Ini cerutu banyak ini. Apa ini? Itu Sultan. Itu merek Sultan. Luar biasa. Sultan itu merek oke. Merek oke. Jadi membahas politik dengan mencerutu ini saya rasa lebih bisa fresh. Nah itu juga lebih fresh. itu yang dilakukan pendahulu bangsa kan begitu dulu ya. Pak Karno, Pak Harto ya kan. Itu nyerutu juga itu. Nyerutu juga. Iya. Bahkan pejabat-pejabat kita sekarang juga cerutuan lah. Ini khas Indonesia. Nah. Tembakau. Jadi memang begini Mas Hamzah. Nah, ini sebagai putra daerah ini juga prihatin dengan kota Malang yang ya biasa-biasa aja. Biasa ya? Biasa-biasa aja. Saya tidak mengatakan underestimate, tapi ya biasa-biasa saja. Yang jauh sekali dari ekspektasi sebagai warga kota Malang, sebagai orang yang dilahirkan di Malang ini kurang. Padahal kota Malang ini kota yang multi etnis, sangat nasionalis, sangat religius juga, dan tentunya dengan itu semua potensinya ini bisa Malang lebih mbois ya. Iya. Malang lebih mbois iku iso sajane iku. Iya. Tapi memang harus memiliki ya tentu cara pandang kultural orang Malang misalnya gitu. Malang ini potensinya luar biasa. Tadi saya katakan dari multi etnis. Orang seluruh Indonesia datang ke Malang untuk belajar. Orang seluruh Indonesia nang Malang ingin rekreasi. Itu artinya very welcome. Welcome. Jadi kita sangat permisif terhadap kehadiran budaya lain dan sebagainya. Tapi orang Malang ini juga harus muncul bahwa karakteristiknya itu juga terangkat dari simbol-simbol ya, bangunan, dari simbol-simbol slogannya gitu. Itu harus muncul itu sehingga kesemangatan orang Malang ini terwadai. Dan orang Malang yang hadir, orang luar yang hadir ke Malang ini
eh, seakan ada di rumahnya sendiri. Mereka terwakili. Atau mereka menjadi wakil-wakil dari orang luar datang ke Malang dan menjadi keluarga baru yang mengerti dan memahami kultur orang Malang. Nah, ini yang perlu dibangun sebelum melangkah kepada pembangunan dan gagasan membangun Kota Malang secara simultan. Ya kan gitu. Jadi itu. Maksudnya yang B aja tadi apa? Yang biasa-biasa aja itu atau di pemerintahan ini atau memang 20 tahun, 15-20 tahun terakhir? Saya tak ngerasa tak ngerasa nyedot iki. Iki gaya-gaya Malang. Malang ini orang tahu serius tapi dia memang serius menghadapi masalah. Koyo-koyo orang tahu serius. Jadi Malang yang saya maksud dengan biasa-biasa saja. Itu sekarang perkembangannya misalnya kita bisa mengukur dari PDRB. Kita bisa mengukur dari tingkat kepuasannya. Kita bisa mengukur dari angka pengangguran. Keterlibatan orang Malang dalam membangun Kota Malang. Iki kudu ono ukurane ngono lho. Ojo bareng ngono tekan dindi wong teko, wong Malang nanti penonton. Nah, ini yang harus kita sekarang itu yang terjadi. Ini harus kita pikirkan. Kita harus mengkalkulasi secara jelas. Jadi orang Malang itu juga menjadi bagian yang terpenting, bukan menjadi penonton. Tapi mereka menjadi pelaku-pelaku utama. Yang dia dengan karakternya itu welcome menyambut saudara-saudaranya dari seluruh Indonesia untuk berinvestasi di Malang. Jadi penonton tuh secara spesifik apa, Pak? Ya, jadi penonton ini pemain-pemain. Misalnya ya mulai pedagang, birokrat, ya toh. Kemudian juga DPR-nya, ya toh. Kemudian juga ya orang-orang yang ya menguasai hal-hal yang sangat vital, misalnya begitu. Trading, bagaimana mengangkat UMKM, mereka produsen itu di Malang. Di Malang ini kota jasa. Malang memang tidak memiliki tanah luas untuk pertanian, tapi Malang ini tempat kita berdagang. Karena semua masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri datang ke Malang dengan buffer areanya, Batu dan kemudian kabupaten yang sangat memiliki banyak kekayaan alam dan sebagainya. Di Malang ini kita bertemu, maka Malang akan tumbuh sebagai kota jasa dan kota perdagangan. Tapi pelaku-pelakunya bukan orang Malang, baik dari hulu ke hilir. Sebagian besar, bukan? Itu bukan. Apa efeknya? Nah, akhirnya Malang ini tengok-tengok, ndelok wong sliwar-sliwer nggawa duwe. Ngono lho, Pak. Sliwar-sliwer. Dadi penonton. Ini yang kita harus berimbang. Ya, berimbang. Kita welcome. Kita nggak ada. Wong Malang ini sudah kulturnya sudah kultur nasional. Indonesia banget lah Malang ini. Orang datang untuk sekolah di perguruan tinggi yang ada di Malang. Ya tak? Kalau kita ke Indonesia Timur, sekdanya dulu sekolahnya di Malang. Oke, benar. Ke Indonesia Tengah pun juga begitu. Ya, kepala dinasnya itu sekolah ini Malang. Nah, di Sumatera ya ngono loh. Artinya kita ini potensi yang tidak pernah dipotret secara bagus angelnya. Gitu loh. Kalau kita bisa memotret secara angel, maksud saya secara angelnya itu tepat, kita datanya punya data. Orang Malang ini potensinya. Kalau orang Malang ini kemudian kita perlakukan ya, secara bagus, ya, kita akomodir mereka, gagasan-gagasan yang membangun Kota Malang. Mulai yang terkecil, mulai pengelolaan sampah sampai pengelolaan mal dan sebagainya, hotel, tentu orang Malang ini sangat bermartabat katanya Pak Wali Kota. Kita memberikan posisi-posisi bagus, tapi mereka juga teredukasi dengan bagus. Ini yang kita keberpihakan kepada masyarakat Kota Malang nggak ada. Daerah-daerah lain sudah, Malang belum. Ya, Malang belum. Kita belum ada pemetaan pengangguran di Kota Malang ini piro. Katakan kalau 7%, ya tak? Katanya TPT, pengangguran terbuka. TPT. Ya kan? Pengangguran terbukanya 7%. Ini kan ironis. Ya, ironis sekali. Ini harus kita pecahkan. Nah,
Apa? Bagaimana langkah-langkahnya? Maka pemerintah Kota Malang harus mengalokasikan dana untuk mereka bertumbuh kembang, UMKM-nya, ya toh, pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya. Datanya harus betul-betul valid, ya. Datanya harus betul-betul kita cermati secara seksama, sehingga keberpihakan anggaran untuk menuju kepada mereka, ya toh, menuju mereka itu mendapatkan hak-haknya, itu adalah sangat penting, sangat penting. Nah, tentu ini sebagai masukan kepada Polda harus melakukan kajian-kajian yang sangat mendasar, bahwa data-data kita ini bisa disandingkanlah dengan BPS, bisa kita sandingkan. Itu begitu. Oke. Itu gagasan bagaimana pemberdayaan ya. Nah, dengan minimnya orang Kota Malang yang bekerja untuk kotanya sendiri, gitu. Tadi masuk sebetulnya terlalu permisif, terlalu welcome terhadap orang lain, sehingga orang dari luar yang membangun Kota Malang. Ini kan berkaitan dengan sense of belonging, kan, rasa memiliki kotanya. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, atau mereka kurang sadar dalam berpemerintahan, kurang sadar dalam berpolitik, atau memang sudah tidak ada ruang untuk itu? Nah, Karena sudah dikooptasi oleh pendatang-pendatang. jadi tentu ada langkah-langkah namanya sosialisasi pembangunan. Sosialisasi pembangunan kemudian dibahas dalam RKPD itu menjadi persentase. Ada plafon-plafon. Maka plafon-plafon ini berdasarkan pada prioritas-prioritas. Nah, kalau kita gagal memprioritaskan karena nggak ada minimnya atau minimnya data, ini kan susah. Data ini nomor wahid ini. Data tentang masyarakat Kota Malang, ya, dan kecenderungan mereka melakukan apa. Jadi kita tidak sempat sama sekali ini bagaimana potensi mahasiswa yang datang ke Malang berapa puluh ribu bahkan ratusan ribu, tapi kemudian masyarakat Malang ini harus mengapain dengan membludaknya mahasiswa itu, dan kemudian APBD kita itu mengarah kepada ke sana, ya. Misalnya nih ya, kalau daerah Sumbersari itu sangat padat penduduknya, misalnya penduduknya ditawari, kamu punya tanah sekian, nah, atasnya ini kita pakai untuk menjadi kos-kosan kolektif misalnya gitu, dananya dari pemerintah. You punya tanah dan rumah yang layak huni, ya, dengan didukung kajian AMDAL dan sebagainya, tapi atasnya ini untuk kos-kosan. Sehingga anak-anak kos-kosan itu masuk di dalam data RT mereka, nggak liar. Ada pembinaan di situ. Nah, ini merupakan gagasan bagaimana orang Malang dilibatkan dalam rangka menyambut mahasiswa yang dari seluruh Indonesia itu ke sini. Ini tidak pernah diperbicarakan. Sehingga pengusaha-pengusaha besar bikin namanya hostel, kos-kosan hotel untuk pasar Bandung, pasar Jakarta, pasar Kalimantan, tapi kemudian lepas daripada kultur orang Malang, sehingga bahkan lepas kontrol. Bagaimana masyarakat punya tanah, dia punya rumah, kita bangunkan, yang di bawah tetap dipakai rumah yang layak huni, tapi atasnya dikelola. Itu merupakan sebuah gagasan dari potensi, ya, mahasiswa yang datang ke Malang. Jangan kemudian kampus membuat kostel-kostel atau membuat asrama-asrama, nanti lepas kontrol dari Potensinya tidak dimakan. Potensinya tidak dimanfaatkan. Coba kalau masyarakat punya tanah dan kemudian di situ dibangunlah hunian, di atasnya itu di bawah ada warung, ada food center, ada tempat parkir, ada itu, masyarakat terlibat. Ini salah satu gagasan. Belum lagi Malang ini menjadi kota perdagangan, kota jasa dan sebagainya. Maka ada mall yang lagi surut itu, misalnya Ramayana Mall yang punya kita, MOG dan sebagainya. Itu punya kita semua kan? Ya, belum diserahkan ya? Sudah diserahkan yang Ramayana. Oh, okay. Ya, dan itu kemudian di sana ada kantor-kantor untuk perdagangan dan jasa. Nah, raw materialnya dari mana? Sumber daya alamnya di kabupaten dan di Batu. Nginepnya di Malang,
di Malang. Hmm. Rekreasinya ke Batu, ya rekreasinya ke Kabupaten. Di Malang mereka bertemu. Ini Malang akan sangat luar biasa. PAD-nya akan begitu sangat keren. Jadi gitu loh. Ada rumus-rumus tertentu yang itu ada sebuah dialog antara kita, DPR, pemerintah Kota Malang, stakeholder, pengusaha-pengusaha, kemudian komunitas-komunitas. Pentaholik gitu namanya ya. Nah itu ya, pentahelik lah. Pentahelik. konsepnya pentahelik. Jadi itu sebetulnya, ini yang komunikasi kita ini, ya ini saya dengar-dengar dari orang pusat nih, Malang ini rodok api, aku tak, bosone Malang ya, ini rodok api. Artinya pipeline-nya ini kurang lancar, pipeline. Jadi salurannya ini kurang welcome. Ya memang harus berburu lagi, harus nyantri lagi di Kota Malang, ya istilahnya ngombe banyu ari-ari ini sego apa jenenge katene mususi. Mungkin kudune ngono iki ya. Cek welcome in home ya, in home. Apa berarti yang salah dari selama ini kalau tidak tercapai? Kita salah memotret. Kita salah memotret. Jadi salah memotret potensi Kota Malang. Selama ini dipotret apa? Kan sudah ada MCC misalnya yang mau dipotret, sudah ada apa? Ada banyak hal yang sudah dipotret, misalkan ekonomi kreatif itu kan juga bagian dari potret yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Ya. Tapi apakah itu juga bisa nanti menyelesaikan solusi? Itu kan belum teruji. Komunitas-komunitas yang akan menjalankan MCC itu belum teruji, masih memulai mereka. Mereka masih belum punya rapot. Oke. Iya, trial and error. Trial. Coba-coba. Lah, Kalah cacak menang cacak. Jadi wong Jawa, jadi wong Malang. Kalah cacak menang cacak gitu. Ini kan kurang terbukti. Ya mudah-mudahan itu menjadi salah satu bagian daripada upaya Kota Malang membaca Kota Malang. Jadi kepala daerah, pemerintah Kota Malang membaca Kota Malang. Sampai seberapa jauh komunitas itu mengelola MCC. tapi kalau itu gagal kan juga nggak kecil juga itu yang resiko yang harus ditanggung masyarakat. Ya tentu, yang jelas 100M itu akan menjadi pertaruhan dari pemerintah Kota Malang. Hasil enggak? Di 2024 itu sudah ada hasil enggak? Karena biaya operasional kita patok 6M. 6M kalau 2024 kemudian mas gantung kepada APBD berarti gagal. 6M itu setahun ya? 6M setahun. Aduh. Karena itu di Komisi B yang tahu tentang masalah. Jadi operasional mereka besar. Maka kalau itu kita gagal membangun relasi yang jelas, tentu kita akan menjadi penonton lagi. Akan menjadi penonton lagi. Pemainnya adalah mereka-mereka yang sebetulnya pemerintah itu hadir. Itu saat mereka punya perhitungan yang tepat. Menjadi landasan untuk melangkah yang tepat. Nah perhitungan yang tepat itu ya didukung oleh data. Potret. Angelnya ini seketok cepret. Misalnya dua andeng-andeng, ketok andeng-andeng nih. Ya tak? Ya tak? Jadi itu sebetulnya. Itulah perlu komunikasi. Kalau komunikasi kita agak buruk ya susah. Kalau kita kepingin ketemu wali kota aja susah ya. Terus ya apa? DPR misalnya ketemu dengan Pak Wali susah. Itu terus ya apa? Gak bisa bayang lah. Ini harus betul-betul ini autokritik. Kita ini bebas untuk mengkritik untuk kebaikan kota. Harus. Jadi gitu. Secara politik begitu. Nah, di DPRD sendiri sudah apa yang dilakukan oleh DPR untuk memperbaiki komunikasi itu? Ini kan sudah tahun keempat dan 2023 kan juga sudah tahun terakhir pemerintah. Nah, apa yang pola-pola apa yang sudah dilakukan DPR untuk memperbaiki hal ini? Jujur, kita ini masih sebatas formalitas. Komunikasi. Dan komunikasi kita kalau birokratif formal banget dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita masih belum cair. Belum cair. Selama ini belum cair. Ya? Belum cair. Jadi masih ya menjaga jarak. Ya, memang kita ini bukan muhrim. Gitu.
Kok menjaga jarak itu loh. Harusnya DPR dan Pemda itu adalah suami istri yang sudah akad nikah dan sudah menggauli, artinya close di situ, harus terbuka, ngobrol-ngobrol tentang Kota Malang. Harus ada forum-forum yang non formal, yang kita lepas baju kita kedinasan, dan kemudian kita nyerutu bareng gini, kakak-kakak bareng. Oh, Malang iki kudune ngene rek. Malang iki kudune ngene ngono. Selama ini itu yang tidak pernah dilakukan. Ya masih dalam taraf menunggu momen. Nah, kalau boleh ada kritikan dari masyarakat, bisa nggak dikatakan bahwa DPR ini hanya stempelnya pemerintah untuk melegalisasi APBD, melegalisasi perda dan sebagainya? Kalau saya sih merasa begitu. Sebagai DPR itu masih merasa begitu. Kita masih belum one family, one soul. Ya, dari ini salam satu jiwa. Jadi lah, ini dorong satu jiwa ini. Ini yang ngomong DPR ya, bukan Iya, masyarakat. sik mendem jero junjung dhuwur kaya seolah-olah ngono lho, Bos. Dorong Malang sih durung ngakak-ngakakan, durung gablok-gablokan, durung cacukan iki dorong. Dadi lewih kene cacukan, ya toh. Wong Malang iki berarti wis akrab. Oke. Dipisui gak muring-muring wis akrab. Lagi disemoni muring-muring iki durung akrab iki. Durung akrab. Jadi wong durung close. Wah, close friend. Durung ya Mas, durung Mas Hamzah, durung close. Komposisi anggota DPR dari PAN yang harus diperbanyak ini Pak. Tanggal 2024 mana ini? Nah, memang begini. Jadi kalau PAN ini kan partai nasionalis. Nah, saya sebagai ketua PAN, saya ini menggiring kepada arah kebijakan pusat untuk memang memberikan garis tebal. Jadi bahwa PAN ini partai nasionalis, welcome. Semua etnis, semua agama welcome. Satu visi bagaimana memakmurkan masyarakat Indonesia dan kalau Malang ya khususnya masyarakat Kota Malang. Jadi kita welcome dari NU, silahkan tafadhol untuk mencalonkan di PAN. Tafadhol, masykurun. Saya sangat berterima kasih dan memberikan karpet. Ya. Kalau di sana misalnya di partai yang lain terlalu sesak, di PAN masih longgar. Gitu loh. Ya toh? Di PAN masih longgar. Silakan. PAN ini sangat welcome. PAN ini juga sangat permisif terhadap gagasan-gagasan. Dan PAN ini ya orangnya kita ajak bicara nggak kaku-kakuan di PAN itu. Sehingga mereka yang berkreasi, mereka yang mendapatkan tempat. Mereka yang kreatif, maka mereka yang kemudian akan tampil setiap saat. Jadi kita di Partai Amanat Nasional, saya mengajak pada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ya, mudah-mudahan mereka ini bisa jadi menggantikan kita-kita yang sudah muda. 50 years old, more than 50 ya. More than 50. Jadi ya, apalagi yang muda-muda yang ya. Kan the life begin at 40 ya, bukan at 50. Jadi orang-orang yang 30, 25, 30 welcome. Jadi kita mau membangun Malang ini dengan gagasan begini. Politik berkorelasi. Sustainable. Jadi mereka yang membantu kita data, ya, mereka yang membantu itu akan kita berdayakan untuk memperbaiki paradigma. Kalau dulu itu orang membantu partai tertentu, itu setelah DPR-nya jadi ya lali. Nah, PAN punya konsep bagaimana supaya tidak lali. DPR yang didukung itu kemudian membina mereka yang telah membantu. Pun juga persoalan pilkada, mereka yang keluar keringat itu terdata dengan baik dan kemudian
dilibatkan dalam pembangunan kota. Ada target Pak loh, untuk PAN Kota Malang sendiri? Ya PAN Kota Malang ini target kita, kalau bisa kita ini ya memang harus bisa itu dapat 6 wakil ketua lah. Kursi wakil ketua ya. Syukur-syukur bisa menambah, karena tidak ada kekuatan yang absolut di dalam. PDI Perjuangan kemarin itu mendapatkan 19% kalau nasional ya, 19%, benar 19% ya, 19%. Artinya nggak ada single majority. Artinya semua partai memiliki potensi untuk meraih sebanyak-banyaknya kursi. Tapi PAN ini pinginnya ya minimal kita dapat wakil ketua supaya kita bisa lebih mengawal. Maka tentu masyarakat juga harus berubah. Paradigma kita sudah kita rubah, bahwa kita akan mendata kader-kader sampai RT. Kita data, sehingga mereka itu akan kita libatkan di dalam pembangunan Kota Malang ke depan, sampai bagaimana menentukan nantinya wali kota yang tepat. Tapi apa agreement kita, apa transaksional kita di situ? Transaksi kita adalah transaksi pembangunan. Sehingga ketika kita memulai kader-kader sampai satu RT satu, maka kita punya informan di setiap RT yang itu kemudian melaporkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita tentang kekurangan pembangunan kita. Berapa stuntingnya, berapa orang PKH-nya, ya toh? Berapa jandanya, janda kembang sampai kembang kempis, ono deh kono kan. Jadi ono lu krono apa? Di situ ada kader kita. Nah, kader kita inilah sebagai PR dalam pergerakan. Nah, ini paradigma yang kita akan bangun, dan itu tertata dan itu terdata. Kerjanya dia. Yang UMKM di RT Miwono Piro begitu. Sing duwe legalitas. Maka perlu masyarakat pemerintah hadir ketika ada informasi-informasi. Memulai itu kan tidak mudah. Memang tidak mudah. Butuh kesadaran masyarakat membangun paradigma itu. Dan kita sebagai partai ya punya konsep untuk bangun paradigma baru. Memulai itu sulit, tapi tidak memulai salah. Betul. Dan sesuatu yang sulit harus kita lalui. Harus kita lalui. Maka napak tailas kita, tapak kita untuk menuju perubahan suatu saat akan terjadi. Karena kita sudah memulai. Gitu ya. Jadi memang setiap memulai memang sulit. Jadi the beginning is very difficult. Tapi dalam sejarah pilkada Malang ini kan PAN ini kan juga sering mewarnai. Beberapa kadernya kan juga maju. Apakah nanti di 2024 juga akan begitu jika memang target kursi itu tercapai? Ya intinya dalam politik ketika itu memiliki potensi, ya toh, memiliki kemungkinan ya harus kita ambil. Karena politik selalu bertujuan untuk bagaimana kita mendapatkan posisi paling menentukan, atau kita mendukung orang yang memang betul-betul mewakili secara visi kita. Itu penting. Karena kalau kita ini kayak dulu gubiak-gubiuk dukung ini, kemudian visinya aja nggak tahu kita. Dia hanya punya uang misalnya menurut saya. Kemudian dia tidak memiliki visi ke depan bagaimana Malang, potretnya dia salah misalnya. Loh, kita nggak cari menang. Bagaimana kemenangan itu berlanjut menuju pada kemakmuran itu, yang artinya kemenangan yang sebenar-benarnya. Kemenangan bukan saat kita merebut, tapi kemenangan saat kita bisa melanjutkan. Jadi gitu, melanjutkan visi. Berarti sudah melakukan survei sosok ini, sosok wali kota mendatang. Ya, memang kalau sosok sih ini cerutu enak, berarti suka mati kalau nggak disedot. Jadi nggak disopo meninggal. Jadi kalau sosok masih belum ya. Oke.
Tapi kalau kriteria kita sudah punya kriteria mereka yang akan kita dorong. Ya tentunya memang kita berharap ya, bukan kita mau menyetop kader luar ke Malang. Kita berharap putra daerah ada nggak yang bisa satu ya. Lek gak ngono, yo orang yang memang memiliki kapabilitas, ya, kapasitas untuk kita dorong mewakili visi misi kita. Itu. Artinya kita tidak ini hanya terbatas orang harus pribumi, harus putra daerah. Tapi saya berharap dari mulai zaman Londo, yang putra daerah ini kira-kira me Abanton top ini. Saya hitung cuman begitu. Iya, saya hitung cuman Abanton. Itu loh. Oke. Jadi itu Ustaz ya. Jadi ada 6 kursi yang didorong, terus untuk di 2024 lah closing statement-nya apa ini untuk Kota Malang dan untuk PAN? Ya mari warga Kota Malang yang memang berminat untuk masuk ke dunia politik, ikut aktif, berperan aktif dalam politik kepartean, silakan masuk ke PAN. Karena saya sebagai ketua partai PAN Kota Malang itu sangat berharap ada kader-kader muda yang potensial, yang memiliki gagasan untuk membangun Kota Malang ke depan. Itu yang pertama. Pendaftaran juga sudah ya? Oh sudah, pendaftaran ya? sudah kita buka, launching sudah kita buka, tapi kita nanti akan ada beberapa hal yang memang ada dalam pelatihan nantinya, bagaimana menjadi sosok wakil rakyat yang memang memikirkan rakyatnya, ya, bukan memikirkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa Kota Malang ini kota yang sangat nasional, sangat multi etnis, plural, ya, tapi memiliki karakteristik. Maka siapa yang datang ke Malang pasti menjadi warga Malang yang sangat menghargai orang Malang. Oleh karena itu ini sangat potensi untuk kita junjung tinggi hingga Malang ke depan ini lebih baik dan lebih maju, lebih metropolis, tetapi masih menghargai nilai-nilai budaya. Ini yang paling. Sudah, terima kasih Pak Loh atas waktunya. Kapan-kapan kita. Wah ini cerutunya ini. Cerutu lagi. Durung teh. Terima kasih Pak Rizal ini.